Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahira Maulidah Azmi dari Prodi Manajemen Bisnis Syariah dengan NIM 2510101073. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan dengan mata kuliah ayat hadis tentang distribusi dengan dosen pengampu Bapak Ahmad Levi Fahrul Afifi. Berikut ini ada dalil Quran dan juga hadis terkait dengan distribusi. Dalil Quran tentang zakat. Dari Quran Surat Al-Hasyr ayat 7 yang artinya apa saja harta rampasan atau fa'i yang diberikan Allah kepada Rasulnya yang berasal dari penduduk kota-kota, maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang yatim, orang-orang yang miskin, dan orang-orang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang yang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah dia, dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukumannya. Lalu selanjutnya ada dalil hadis tentang zakat, yang artinya, bentengilah dan suburkanlah hartamu itu dengan zakat. Hadis riwayat Al-Khatib dari Ibnu Mas'ud. Nah, sebelum kita bahas lebih jauh, sebenarnya apa sih distribusi itu? Secara sederhana, distribusi adalah proses penyaluran atau pembagian kekayaan, barang, dan jasa dari sumbernya kepada masyarakat. Dalam Islam, distribusi bukan cuma soal memindahkan barang, tapi juga punya misi besar, yaitu keadilan sosial. Islam sangat melarang harta hanya berputar di antara orang-orang kaya saja. Maka dari itu, hal ini ditegaskan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Qur'an Surat Al-Hasyr ayat 7. Bismillahirrahmanirrahim. Kaila yakuna dulatan bainal aghniya'i minkum, yang artinya supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Jadi, distribusi dalam Islam adalah memastikan semua masyarakat bisa merasakan nikmatnya rezeki secara adil. Lalu, tujuan kegiatan distribusi di sini adalah untuk memenuhi kebutuhan manusia dalam menjamin barang hasil produksi sampai ke tangan konsumen, memastikan kelangsungan kegiatan produksi perusahaan, mempercepat sampainya barang kebutuhan ke konsumen, pemerataan produk agar tersebar luas ke berbagai daerah, dan juga sebagai dakwah dan edukasi. Berikutnya ada prinsip distribusi dalam Islam. Yang pertama, Quran Surat Al-Hasyr ayat 7, prinsip distribusi dalam Islam yang menekankan keadilan agar kekayaan tidak hanya beredar di kalangan orang kaya saja. Berikutnya ada Quran Surat An-Nisa ayat 27, setiap individu diberi kebebasan untuk berusaha dan harus dilakukan secara halal dan tidak merugikan orang lain. Lalu ada Quran Surat Al-Mutaffifin ayat 1-3, dalam setiap transaksi, Islam juga menekankan kejujuran dan transparansi serta melarang kecurangan. Yang terakhir ada Quran Surat Al-Baqarah ayat 275, Islam melarang riba dan segala bentuk transaksi yang tidak adil. Berikutnya ada mekanisme distribusi dalam Islam pada ekonomi. Bagaimana Islam mengatur jalannya distribusi ini? Jadi mekanisme pertama adalah mekanisme ekonomi. Ini adalah cara distribusi melalui aktivitas pasar yang sehat dan adil. Di sini, setiap orang bekerja, berbisnis, dan mendapatkan imbalan sesuai kontribusinya. Dan ada 3 pilar utama dalam mekanisme ekonomi ini. Yang pertama, kebebasan pasar yang terkendali, larangan riba dan monopoli, upah yang adil. Jadi melalui mekanisme pasar yang bersih ini, kekayaan dapat terdistribusi secara produktif dan saling menguntungkan. Lalu yang terakhir, ada mekanisme distribusi dalam Islam pada non-ekonomi. Pasar tidak selalu bisa menolong semua orang. Ada saudara-saudara kita yang tidak mampu bersaing secara ekonomi karena keterbatasan fisik, usia, atau keadaan. Disinilah mekanisme non-ekonomi bekerja. Jadi mekanisme ini tidak mencari untung, melainkan berbasis kemanusiaan, keadilan sosial, dan kasih sayang. Distribusi non-ekonomi ini diwujudkan melalui sektor wajib, yaitu zakat, harta yang diambil dari orang kaya untuk langsung disalurkan kepada 8 golongan yang berhak. Berikutnya ada sektor sukarela seperti infak, sedekah, dan wakaf. Ini adalah bentuk kepedulian sukarela untuk membangun fasilitas umum atau membantu sesama. Yang terakhir ada peran negara, yaitu pemerintah juga wajib mendistribusikan fasilitas, bantuan sosial, atau fasilitas umum secara merata agar tidak ada daerah yang tertinggal. Dengan mekanisme non-ekonomi ini, Islam memastikan bahwa mereka yang lemah secara ekonomi tetap bisa hidup dengan layak dan bermartabat. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.